Cara agar doa selalu mustajab menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa jika kita kepingin doa-doa kita senantiasa mustajab, senantiasa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tatkala senang maupun tatkala sedih, tatkala suka maupun tatkala duka, tatkala sukses maupun tatkala diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Menurut Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karbi falyukthirid du'a fir rakha'i, yang artinya man bermula siapa saja. Perhatikan nih, siapa saja itu artinya adalah setiap umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan. Sarrahu yang menggembirakan, menyenangkan hu kepada dia, man ayyastajibah, oleh sekiranya mengabulkan, Allahu ala Allah lahu baginya dia, man inda syada'id, tatkala syada'id, syiddah artinya adalah waktu yang sangat berat, ketika dalam kondisi sangat pailit, paceklik, nggak punya apa-apa, wal karbi, dan tatkala sedih, tatkala duka, tatkala ketakutan. Fal yukthir, maka hendaklah memperbanyak oleh dia man ad-du'a, pada doa, fir rakha'i, di dalam waktu yang lapang, waktu yang senang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah siapapun orangnya yang senang apabila Allah senantiasa mengabulkan doa-doanya, inda syada'id, tatkala waktunya ini, tatkala dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan terpuruk, wal karbi, dan dalam keadaan dia ini sangat gelisah, sangat susah, menderita. Kan orang itu kalau pas susah, menderita, ketakutan, dalam keadaan kondisi paceklik, nggak punya uang misalnya, kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah, ya kan? Maka fal yukthir, hendaklah memperbanyak oleh dia doa, pada doa, fir rakha'i, di dalam waktu lapang. Kalau manusia biasanya kalau belum dapat kerjaan, dia berdoa kepada Allah. Tatkala usahanya diuji oleh Allah, dia berdoa kepada Allah. Sangat rajin, sangat banyak sekali dia memohon kepada Allah. Tatkala waktu diuji oleh Allah, tatkala ada ujian, ya, ujian hidup, dia puasa Senin Kemis, dia bangun malam, memperbanyak amalan ini itu. Tetapi tatkala sudah dikabulkan oleh Allah, dia lupa, ya, tidak memperbanyak zikir dan doa. Kemudian dia sukses, tambah lupa. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengujinya lagi. Diuji dengan kehidupan yang ekonominya mulai seret misalnya, ekonominya mulai agak ambruk misalnya,
dia kan dalam keadaan menderita lagi. Lah tatkala itulah dia memohon kepada Allah sampai dia menangis, maka sulit dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Ya nanti kalau dikabulkan dia lupa lagi. Oleh sebab itulah, untuk menjaga agar doa senantiasa mustajab, yaitu tatkala dalam keadaan senang, dalam keadaan sukses, banyak uang, justru harus memperbanyak doa memohon kepada Allah. Jadi tatkala sudah dapat kerjaan, harus rajin beribadah, memperbanyak doa. Tatkala dapat banyak uang, harus rajin banyak doa, jangan malah dipakai untuk foya-foya, lupa. Kalau dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia posisi ekonomi di atas, dia memperbanyak doa memohon kepada Allah. Kemudian tatkala diuji oleh Allah, mendapatkan ujian misalnya, usahanya diuji oleh Allah, dia baru berdoa saja, ya langsung dikabulkan. Berbeda dengan orang yang tatkala masih susah, masih menderita, dia memperbanyak doa, memperbanyak amalan, kemudian dikabulkan oleh Allah. Tatkala sudah dikabulkan oleh Allah, usahanya sukses, dapat kerjaan, uangnya banyak, tapi lupa. Sudah mulai menjauhi pengajian, tidak memperbanyak doa, tidak memperbanyak amal. Tatkala diuji oleh Allah lagi, kemudian dia merengek-rengek memohon kepada Allah, sulit tuh dikabulkan. Sulit, mengapa? Nanti kalau dikabulkan lupa lagi loh, ya. Maka nggak dikabulkan, sulit. Berbeda dengan orang yang tatkala susah menderita, dia berdoa kepada Allah, dikabulkan. Setelah dikabulkan, justru dia malah memperbanyak doa, memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tatkala ada ujian berikutnya, dia baru merengek sedikit saja, merengek memohon kepada Allah, langsung dikabulkan lagi gitu. Inilah cara jitu agar doa-doa kita senantiasa mustajab, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ini adalah rumus ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang awalnya sukses begitu ya, tiba-tiba bangkrut dan dia sudah ngamalkan ini itu, tapi nggak bangkit-bangkit, ya ini tanda-tanda, ini ciri-ciri bahwa dulunya dia tatkala susah, kemudian berdoa kepada Allah, dikasih sukses oleh Allah, tapi dia lupa. Kemudian diuji lagi, menjadi orang yang susah lagi. Walaupun dia ngamalkan apapun, sulit dikabulkan oleh Allah. Jadi ini adalah rumus yang harus kita pegangi bersama agar doa-doa kita senantiasa mustajabah biidznillah. Demikian, semoga manfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.